Atas kesediaannya. Sebenarnya kami hanya mencoba untuk menjelaskan bahwa ada beberapa perwakilan mahasiswa seperti yang sudah kita ketahui menyampaikan tuntutan gitu ya. Kalau menurut catatan kami ada 7 tuntutan. Tapi pada dasarnya karena tadi seperti yang Pak Misdi katakan bahwa ini kan antara anak dan orang tua. Gitu. Yang mana ada sebagian anaknya itu ya walaupun ada beberapa kewajiban yang dilaksanakan, tetapi di sisi lain kan minta ada keluasan untuk kebijakan masalah pembayaran. Itu kan yang mereka yang pertama kan seperti itu. Sehingga sebagai seorang bapak ya tentunya kami pun tetap ingin menjaga bahwa mereka pun tetap harus kuliah gitu ya. Namun karena ada miskomunikasi, mispersepsi, kemudahan itu kan akhirnya tadi ada beberapa informasi yang tidak tersampaikan. Bahwa seolah-olah mereka itu kan nilainya angus terus yang dicutikan kan begitu ya. Dan itu yang menjadi salah satu pemicu gerakan mahasiswa sebagian mahasiswa kan seperti itu. Tapi ya sebenarnya sebagai orang tua tentunya bahwa kami kan punya itikat baik, ada kelonggaran untuk pembayaran. Intinya kan yang dimaksud istilah mereka pecah belangko itu kan sebenarnya adalah bisa dicicil gitu ya. Dan 1 semester sekian bisa disisir dulu. Memang ada perubahan yang jadi 70-30 boleh gitu kan. Tetapi ternyata itu cukup memberatkan kepada mereka. Akhirnya kita kan akomodir. Akhirnya kembali seperti sebelumnya 50-50. Cuma kan yang namanya pendidikan pun ada prosedur, ada SOP gitu ya. Bagaimana ketika mau keluar nilai gitu kan, tiba-tiba mereka masih belum melunasi kewajibannya. Nah intinya sebenarnya itu yang akhirnya terjadi beberapa miskomunikasi dan yang beredar di media sosial. Tetapi intinya sebagai bapak tentunya tidak inginlah anaknya yang punya istilahnya itu keterbatasan untuk membayar penuh itu kan dibolehkan. Dan akhirnya disepakati poin pertama itu adalah akhirnya bahwa nilai mereka dibuka. Sebenarnya nilai itu sebenarnya bukan dihangus, tapi tidak dibuka untuk sistem internal. Mereka nggak bisa lihat melalui sudah itu semacam digital locker ya yang dimiliki oleh setiap mahasiswa. Oh kok saya nggak ada, yang lain kok bisa lihat. Sebenarnya kewajiban kami melaporkan karena anak kami tetap ke database nasional yang memang dikelola oleh kementerian. Jadi mereka sebenarnya tidak dirugikan. Cuma memang ketika kebijakan menutup nilai secara internal itu mungkin belum tersosialisasikan dengan baik gitu kan. Sehingga akhirnya menyetus menjadi pemicu gerakan mahasiswa yang sebenarnya dari sisi kami itu terima kasih karena ada beberapa saran yang konstruktif dan bagaimanapun Gunadharma yang sudah 30 tahun kan itu sudah mengalami tantangan gitu kan dan hambatan, tapi ya insya Allah dengan kebersamaan dengan masukan dari anak-anak kami ya, alhamdulillah itu terselesaikan. Dan kami pun sebenarnya ya pas malam itu walaupun cukup melelahkan tapi kan akhirnya ada kesepakatan kan gitu ya. Akhirnya mereka tenang, ternyata bahwa apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka harapkan itu sebenarnya dengan dialog terbuka itu akhirnya bisa terselesaikan dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua akhirnya kan memang ketika ada gerakan seperti itu kan biasanya kan memang ada lagi kebutuhan-kebutuhan lain dari sebagian mahasiswa yang belum terpenuhi. Akhirnya kan lari ke statuta. Tapi setelah ditelaah dan dialog akhirnya kan secara eksplisit sebenarnya mereka itu di dalam statuta kan sudah ada tentang statuta kan sebenarnya adalah pedoman pelaksanaan pendidikan tinggi ya, yang menyerahkan Tridharma Perguruan Tinggi, tata kelola PTS karena memang kami punya pedoman dari kementerian, ada pedomannya dan juga hal-hal lain. Nah, mereka tuh menyoroti karena sesuai dengan kepentingan mereka, ada pasal di dalam statuta itu yang mengenai pembentukan organisasi kemahasiswaan. Yang salah satunya sebenarnya udah ada SK rektornya bahwa itu ada senat universitas gitu kan, BEM universitas, BEM fakultas dan himpunan profesi. Nah, SK rektornya udah ada, bahkan di statuta pun ada pasal dan mereka merujuk. Saya apresiasi bahwa mahasiswa pun akan mencermati beberapa kebijakan dari kampus gitu. Nah, mereka mempertanyakan kenapa BEM di tingkat universitas belum terbentuk. Ada beberapa himpunan profesi yang juga belum terbentuk. Akhirnya kami bahwa betul ada di statuta, kan mereka tuntutannya sebenarnya memberlakukan statuta, tetapi kan akhirnya muncul bahwa ada pasal yang menurut mereka belum dilaksanakan yang mengenai pembentukan BEM universitas. Akhirnya di dalam dialog kemarin kan akhirnya terbuka, dikembalikan lagi ke mahasiswa, ya silakan gitu ya, karena kan harus demokratis gitu. Memang ada prosedur tapi harus demokratis, bukan berarti dari kampus yang membentuk gitu. Jadi kami itu
ya itu kan sah-sah saja bahwa mereka itu menuntut itu harus udah bisa, dan ada landasan hukumnya yaitu statuta dan SKRD. Itu yang kedua ya. Boleh ya saya agak sekilas yang 7 itu karena kan itu relevan dengan tuntutan mereka ya, jadi saya coba, dan itu tetap sesuai dengan kesepakatan dengan mereka ya, jadi saya tidak akan menambahkan ataupun menganggap ada informasi lain yang tanpa sepengetahuan mereka ketika dialog kan itu. Kemudian yang transparansi, nah ini juga dari awal kita itu bisa masalah yang krusial juga ya, karena transparansi itu kan relatif ya, karena kan keterbukaan apakah harus semua ruang terbuka, tetapi sebagai institusi yang berada di bawah kementerian dan juga sebagai perguruan tinggi swasta yang dikelola oleh badan penyelenggara yang namanya Yayasan Pendidikan, kami kan terikat dengan peraturan dan perundangan yang juga terkait dengan pengelolaan keuangan. Kami diaudit secara rutin oleh kantor akuntan publik, Irjen bukan kadang datang gitu kan, kemudian pajak pun kami diaudit. Alhamdulillah kan kami istilahnya itu dari sisi regulasi tentang pengelolaan keuangan itu kan sudah melakukan ke lembaga-lembaga yang kredibel sesuai dengan peraturan perundangan. Cuma kan nama mahasiswa sebenarnya setelah ada dialog dengan mereka, intinya sebenarnya kan awalnya kan kami itu kan Gunawarma kan tersebar di 13 lokasi kampus ya. Harus diakui kan memang beberapa fasilitas itu kan karena kan mereka ada yang kantor pusat, perpustakaan pusat kan di H, tapi di satu sisi di Karawaci kan nggak ada perpustakaan pusat, yang pusat kan tetap perpustakaan pusat gitu kan, dan kami yang siapkan. Nah sebenarnya mereka itu ingin yang dimaksud dengan transparansi itu adalah bagaimana tentang pembangunan yang merata di seluruh lokasi kampus, kan gitu ya. Sehingga akhirnya ya sebenarnya kalau dari sisi legalitas bahwa kami diaudit ya kami akhirnya setelah berdiskusi ya kalau soal untuk hasil auditnya atau opini KAP-nya akan kami informasikan ke mereka melalui Student Insight. Sekali lagi Student Insight itu kan semacam locker digital ya, semua informasi secara paperless disampaikan mereka. Itu tuntutan mereka ya, sebenarnya bagi kami itu tidak ada yang disembunyikan gitu. Tapi kan yang mana terbuka terbuka semua orang ya akhirnya ya mereka mengatakan ya bahwa kami secara Student Insight bisa melihat ya oke. Karena saya kira memang kami secara rutin tiap tahun kan diberikan diaudit oleh kantor akuntan publik. Kemudian masalah pajak juga kami alhamdulillah untuk wilayah Depok kan dapat apresiasi juga ya sebagai yang taat pajak. Jadi sisi itu yang sebenarnya mereka inginkan, tetapi ini ada kaitannya dengan sarana dan prasarana yang memang harus dikembangkan. Tapi kami katakan bahwa untuk pembangunan sarana prasarana itu kan perlu waktu. Tapi insya Allah dari sisi perencanaan saya tahu persis, karena saya kan di bagian perencanaan ya, apa yang akan dibangun di masing-masing lokasi itu sebenarnya sudah termuat di dalam rencana aksi lah. Contohnya teman-teman kan tahu ya, ini kan Fakultas Kedokteran, di sana ada gedung 1 yang di samping jembatan sedang dibangun. Di satu sisi di Jalan Raya Bogor, nanti ada rumah sakit tower 1-nya udah jadi. Kemudian di Cakung ada gitu beberapa upaya dan itikat baik dari kami untuk membangun di setiap region. Cuma masalahnya kan ada skala prioritas, ada waktu yang dibutuhkan perizinan. Kami itu secara paralel membangun di sini di F4 di Jalan Raya Bogor di dekat radar audit itu ada tuh 1 tower ya. Nanti kan ada 3 tower deh ya. Kemudian di Cakung juga 20 lantai, di Karawaci juga gedung ketiga kalau nggak salah ya. Tapi ya kami ya istilahnya kami akan tetap memberikan pemerataan sarana dan prasarana di setiap lokasi kampus. Cuma masalahnya memang tantangan Gunawarma yang terbesar itu kan lokasi tersebar ya. Sehingga kalau ada layanan yang memang ada gap ya itu kan wajar. Dan itu saya kira masukan dari mahasiswa pun itu sangat baik. Nah itu terkait dengan transparansi. Kemudian yang terkait juga dengan lembaga sertifikasi profesi, dan saya sampaikan ke mereka landasan hukumnya kan memang standar nasional perguruan tinggi bahwa lulusan itu harus dibekali dengan ijazah, transkrip, sertifikasi profesi untuk program studi yang ada profesinya seperti dokter dan seperti ini. Kebidanan kita juga punya, psikolog kita juga punya, ataupun nanti yang akuntan yang itu yang ada program profesinya itu namanya harus dilengkapi dengan sertifikasi profesi atau sertifikasi kompetensi gitu. Dan itu yang menyelenggarkan sertifikasinya dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang harus mendapatkan lisensi dari Badan Nasional sertifikasi profesi. Jadi secara legalitas memang kami tetap kepanjangan tangan dari negara melalui BNSP. Dan memang ada skema-skema yang sesuai dengan bidang ilmu masing-masing program studi.
Nah, memang itu yang akhirnya mereka menyiarkan kejelasan. Tetapi intinya dari kesepakatan tersebut, karena ini baru berdiri tahun 2017, kan relatif baru. Jadi mungkin akan lebih kami sosialisasikan bahwa ini adalah sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi. Dan kami pun tentunya menyiapkan uji kompetensi pun harus melalui beberapa tahapan. Dan akhirnya tahapan itu salah satunya ya sosialisasi, kemudian kesiapan lembaga pelatihan dengan modul-modulnya, SDM instruktur yang melatih. Tapi itu lain, LSP itu kan hanya ujian, kan harus dua lembaga yang terpisah ya, lembaga pelatihan dengan lembaga uji. Jadi kalau selama ini mereka masih menyicil, ya memang ketika dalam pelaksanaannya ada yang udah dijadwalkan, mereka punya kesibukan lain, nggak bisa ikut, ya kami katakan kami punya datanya dan tidak harus melakukan tinggal dijadwal ulang lah istilahnya itu, jadi tidak hilang haknya. Nah ini terkait dengan sertifikasi profesi. Kemudian yang berikutnya adalah keterlibatan mahasiswa dalam perumusan kebijakan yang terkait langsung dengan kepentingan mereka. Contohnya yang pecah belangko tadi. Sebenarnya akhirnya karena belum tersosialisasi dengan baik, akhirnya kan jadi pecah ya. Itu kan menjadi pembelajaran juga buat kami bahwa setiap kebijakan yang bersentuhan langsung dengan mereka tentunya harus diawali dengan sosialisasi, feedback dari mereka. Dan itu Pak Irwan juga secara tadi di dalam dialog kemarin kan juga akan tetap melalui jalur ya, karena tidak mungkin lah dengan mahasiswa 40.000 lebih semuanya kita ini ya. Jadi kami melalui mekanisme BEM, himpunan profesi, baru nanti ke fakultas, baru ke universitas, kan begitu ya. Artinya ada keterwakilan dari mereka, karena bagaimanapun BEM itu adalah kepanjangan tangan dari mahasiswa yang secara legal memang dikelola oleh kampus, sehingga kalau ada sosialisasi kebijakan yang menyentuh kepentingan langsung mereka, ya nanti kami pun nanti akan mencoba. Ya artinya contohnya yang kemarin, akhirnya kan kami mengambil kebijakan, meninjau kembali kebijakan supaya diberlakukan semester depan gitu. Jadi ada jeda. Gitu. Nah, itu adalah contoh keterlibatan mereka melalui, karena mereka pun tetap ada BEM-nya kan kemarin ya Pak Irwan. Jadi artinya dengan seperti itu akhirnya kenapa kami pun mau turun, karena itu kan BEM gitu. Jadi kami pun, dan itu pun anak-anak kami gitu. Jadi kami bersedia berdialog. Nah kemudian mengenai sarana prasarana tadi yang keenam itu kan tuntutannya adalah tadi ya memang itu kan perlu waktu, tapi rasanya Gunadarma yang tadinya tahun 81 bermula di Salemba gitu kan, yang hanya satu gedung sekarang udah 13 lokasi dengan lebih dari 60 gedung, itu kan bukan hal mudah, berarti kami sulit ya, artinya kan perlu waktu itu aja. Bahwa kami sudah ada perencanaan untuk membangun beberapa fasilitas. Kalau gedung iya gitu kan. Tapi fasilitas itu kan terkait dengan sarana pembelajaran perpustakaan, gitu kan. Ada laboratorium dan sebagainya. Sehingga ya mudah-mudahan lah sebenarnya tanpa harus menjelaskan secara detail, ya kami pun bisa dilihat oleh masyarakat. Seperti tadi yang lewatin kok udah ada jembatan gitu. Dulu kan nggak ada gitu kan. Ya itulah salah satu komitmen Gunadarma kan gitu. Tapi kan kami tidak memblow up itu gitu. Kami hanya ingin bahwa Gunadarma itu kan memberikan kontribusi ke masyarakat sekitar. Kalau yang lewat jalan raya Bogor ada radar Raurin, sebelah kan udah ada tuh satu tower ya. Berarti rencana 3 tower. Ya seperti itu. Di Cikunir gitu kan, ketika di flyover itu yang interchange itu kan ada itu J6 gitu. Itu udah satu. Jadi kami pun memang masuk dalam tahap pengembangan sarana prasarana yang insya Allah itu bisa memenuhi ekspektasi dari mahasiswa ataupun masyarakat yang terkait dengan Gunadarma. Nah, jadi itu secara umum kalau yang nomor 7 itu kan bahwa semua tuntutan itu kan diberlakukan untuk semua region. Ya kami itu hanya, karena itu anak-anak kami ya iya, masa sih kami pun tidak peduli gitu kan, cuma kasihlah kami waktu, karena untuk sarana prasarana itu kan banyak faktor gitu kan. Tapi kalau yang tinggal beli komputer ya bisa dijanjikan nanti integrated lab kan tinggal beli, tapi kalau untuk alat-alat yang mahal dan sebagainya ataupun untuk terkait dengan pembelajaran itu kan perlu ada prosedur pengadaan. Kalau jumlah mahasiswa yang mungkin tadi boleh dibilang nunggak lah gitu, itu berapa sih Pak jumlahnya? Menurut catatan kami ada Pak Aris, sebenarnya sih 3.000 sekian, 3.010 sekian ya. Tapi nanti sebenarnya di situ ada ya kalau nggak salah ya. Nggak tahu ya. Kalau nggak salah di sebelumnya itu ada. Tapi setelah ada kebijakan yang memang dinilai terburu-buru dengan menutup nilai dan sebagainya, akhirnya ada sekian 1.000 sekian bayar melunasi gitu kan, sehingga tersisa 1.900-an.
Setelah itu kami, yang namanya anak kami ya, akhirnya dipanggil supaya mereka menyelesaikan, bukan untuk menghukum, bukan, untuk bagaimana opsinya kasus per kasus. Gunawan itu ya sebagai bapak kan nggak mau kan anaknya nggak lanjut. Tapi intinya kami beri kemudahan bahwa mereka jangan sampai terputus, sayang. Gitu. Intinya